Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kami, yaitu korelasi dan tabulasi silang. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Atila Fajriah. Kenalkan, nama saya Nafatiatul Sobuha. Dan saya Siti Nuradiza. Korelasi adalah ukuran statistika yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel atau lebih. Dua variabel dikatakan korelasi jika perubahan pada satu variabel diikuti perubahan pada variabel lainnya. Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara variabel dalam penelitian. Oke, selanjutnya ini ada jenis-jenis korelasinya. Ada beberapa jenis korelasi yang sering digunakan dalam analisis statistik. Yang pertama ini ada korelasi Pearson, yaitu digunakan untuk data berskala interval atau rasio dengan distribusi yang normal. Terus kedua ini ada korelasi Spearman, yaitu digunakan untuk data ordinal atau data yang tidak berdistribusi normal. Terus yang ketiga ini ada korelasi parsial, yaitu digunakan untuk melihat hubungan dua variabel dengan mengontrol variabel lain. Lalu koefisien dan arah korelasi. Ya, koefisien korelasi ini biasanya dilambangkan dengan R dan berada pada rentang antara -1 sampai +1. +1 ini berarti hubungannya positif sempurna, lalu -1 berarti hubungannya negatif sempurna, dan 0 yaitu tidak ada hubungan. Semakin mendekati plus atau -1, maka hubungan antar variabel ini semakin kuat. Selanjutnya koefisien dan arah korelasi. Di sini ada 3. Yang pertama korelasi positif, yang kedua korelasi negatif, dan ketiga korelasi nol. Korelasi positif ini yaitu berarti variabel searah. Misalnya jika suhu naik, maka penjualan es teh meningkat atau naik. Lalu korelasi negatif, misalnya semakin tinggi dataran, maka semakin rendah suhu. Dan terakhir korelasi nol yang berat, misalnya hubungan antara orang yang minum kopi dengan peluangnya untuk masuk surga. Ya berarti tidak ada hubungan. Di sini ada contoh kasus penghitungan korelasi koefisien, biasanya bisa menggunakan Excel ataupun SPSS. Di sini. Selanjutnya ini ada tabel-tabelnya, yaitu ada yang tercantumnya itu tabel Nah, misalnya di sini ada contohnya. Tabel ini bisa kita lihat merupakan contoh tabulasi silang. Datanya mungkin teman-teman semuanya belum paham atau bingung membacanya kayak gimana. Lalu setelah dihitung dengan koefisien korelasi, maka bisa dibagi lagi menjadi tabel frekuensi. Misalnya dari data ini laki-laki itu jumlahnya lebih banyak daripada perempuan, atau misalnya dari status pembayaran yang lancar ini lebih banyak daripada yang menunggak. Tabulasi silang, cross tabulation atau cross tab adalah teknik analisis data kuantitatif yang menyusun data dalam tabel kontingensi untuk melihat hubungan antara dua atau lebih variabel kategorial. Metode ini digunakan untuk membandingkan hubungan antara variabel, menyajikan data dalam bentuk frekuensi dan persentase. Selanjutnya ini ada fungsinya, fungsi tabulasi silang, yaitu tabulasi silang ini memiliki beberapa fungsi dalam analisis data, yaitu mengidentifikasi pola atau tren dalam data, terus menyederhanakan data yang kompleks, serta membantu analisis data survei. Nah, di sini ada contoh tabulasi silang, ada yang berbentuk kolom, ada juga yang berbentuk baris. Yang berbentuk kolom ini berarti data yang digunakan itu ke bawah, sedangkan baris itu berarti data yang digunakan ke arah samping. Perbedaan tabulasi silang dan korelasi.
tabulasi silang, yaitu data kategorikal, hasil berupa tabel membandingkan kelompok. Kalau korelasi, data numerik, hasil berupa nilai korelasi, mengukur kekuatan hubungan. Sekian presentasi dari kami. Kepada teman-teman dipersilakan untuk bertanya. Kita Oh iya, maaf. Kepada teman-teman dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari kita jika ada yang mau. oh ya pertanyaannya. Boleh Ada yang boleh sebutkan nama dan kelompoknya sebelum menjawab. berapa nilai koefisien korelasi yang dilambangkan dengan R dan berada pada rentang -1 sampai +1? Boleh, silakan yang mau Iya. menjawab sebutkan nama dan kelompoknya. Ya, berapa nilai korelasi koefisien yang rentang itu biasanya? Misal kayak ini berarti apa, nilai segini berarti apa? Ya, aku mau jawab Boleh sebutkan nama dan kelompoknya. Dan harus off mic juga. on mic. Oke. Aku mau Iya, benar. Lanjut pertanyaan kedua, yaitu tentang tabulasi silang. Nah, biasanya metode tabulasi silang ini bisa digunakan untuk apa aja? Aku mau jawab. Boleh, silakan on-cam dan on-mic lalu sebutkan nama dan Nama saya. digunakan untuk apa? Oke, terima kasih yang sudah menonton. Kita cukupkan presentasi kita kali ini. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.